Masa mutar dari pala, nanti ada aturan mainnya, ada urut-urutannya. Kamu selesai kok kesana nego, bagaimana ininya? Kita pulang. Foto-foto. Kita keluar. Tarik pala untuk apa? Kamu tarik pala siapa tadi? Kamu tarik pala untuk apa? Tidak panah. Fokus pada masalah, Pak. Kami bicara masalah teman kami. Kenapa temanmu ditahan? Kau kan tidak tahu, toh? Kenapa temanmu ditahan? Kau tidak tahu. Saya tahu, tarik ke sama dia. Tahu kenapa? Dia ditahan kenapa? Kami tetap fokus pada teman kami. Tapi kan kita lagi nego supaya Satu komando. kan bagaimana caranya? Cuma bawa saja. Satu komando. Oke, tenang dulu. Sebenarnya kenapa bisa tahan lagi? Tenang dulu. Kita satu komando ayo. Satu komando. Kami jaga kalian dari Pak. Satu komando. Kita tidak apa-apa kalian. Kita tunggu kalian. Kita jaga kalian. Kamu sering kita diam. Hargai itu. Itu berdasarkan apa? Apakah dia ada bunuh orang? Kita jaga. Satu komando. Kita diam kok. Kita diam. Bicara polisi mana kita ngomong? Kan kalian orasi sampai jam sekian selesai. Kalau temanmu merasa ditahan di sana, nanti selesai itu nego sama Pak Kasat. Pak Abang dikeluarkan. Teman-teman lihat. Jangan provokasi kamu. Jangan tadi banyak kita aman-aman saja. Dulu baru Kita ke Polres sana ya. Baik, iya. Ini kesepakatannya bagaimana? tidak semua jalan. Tidak semua. Nanti ada perwakilan yang diwakili. Orang jalan. Mas selesai. Ya. Baru kita perwakilan ke Polres. Ya. Sehat, gak ada apa-apa. Jadi Iya, ini siapa nih? Siapa nanti ada Polres. tadi cuma komunikasi saja, tidak kurang bagus. Jadi dari tadi kita sudah kasih tahu Pak Budi sendiri. Cuma tidak komunikasi, mungkin nanti kita selesai kita bisa. Atasnya sampai jam 5. Kalau maksimal udah tunggu saya. Ya. Oke, saya keluarkan. Ke belakang. Masa sini siapa mundur? Baca atur kamu. Kamu kira mobil. Kamu jangan atur kamu mundur. Kamu. Mundur. Adik-adik coba teman-teman ayo. Mundur. Masa kita pukul mundur. Kembali ke area pertahanan. Negosiasi lagi berlangsung. Yang lain yang pukul mundur ke belakang. Dari mana dari anggota saya enggak pusing dengan kamu. Bilang ke saya, kasih umur dokumennya saya kasih umur. Cuma balik aja kemudian ya terus. Sudah, kalau itu saya bilang tadi toh, masalah bilang saya tanggung jawab. Kata ini kata lantas saya. Masa yang selain dari negosiator dan keamanan mari sini di belakang. Nanti sebentar informasi akan disampaikan. Ya. Oke, sudah. Terima kasih ya. Pak Simon dan Lu kasih makan dia di sana. Oke baik. Teman-teman, lanjut saja. Berhentikan komunikasi terus, enggak berhentikan teman-teman semua. Berhentikan komunikasi. Kamu nyimpan. Yang masa pukul mundur. Mas ini. Ke belakang. Oke baik, selamat sore. Nama saya Damian Samudra. Saya akan jelaskan sedikit apa yang sudah dialami tadi, aksi kita. Jadi keberangkatan saya dari Mangga 2 hingga sampai di pertengahan lalu dihadang oleh polisi. Nah, saya ditahan lalu diambil senjata yaitu kartapel. Saya ditahan lalu dibawa ke Polres Kota. Nah, mereka bawa ke sana karena saya membawa alat tajam yaitu senjata yaitu kartapel. Nah, sehingga saya ditahan lalu dibawa ke sana. Ditahan di sana kurang lebih 4 jam. Saya di sana, setelah dari situ teman-teman atau kakak-kakak mereka datang ambil saya, jemput saya di sana, lalu kasih keluar. Setelah keluar saya disuruh buat surat pernyataan. Nah, surat pernyataan.
lalu ditandatangani oleh saya sendiri sebagai pelaku. Nah, setelah dari situ kami langsung ke PPS. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Lalu sebelum engkau ditangkap pas di perjalanan, kenapa sampai mereka bisa tahu kalau kau ada pegang KTP? Itu yang perlu harus dijelaskan. Karena mereka tidak mungkin langsung serobot masuk. Mereka tidak tahu kau ini orang dalam tujuan kemana begitu. Ini yang perlu kita harus bisa sampaikan kepada Kapolri. Oke, baik. Setelah mereka tahan saya, mereka tanya, tujuannya kemana? Ya, saya langsung sampaikan bahwa saya tujuannya mau ikut aksi. Nah, setelah saya jawab aksi, lalu mereka mulai cek langsung, apa tidak ada alat tajam apa semua di bawah. Ya, begitu orang cek, lalu kedapatan kartapel, lalu diambil. Tapi mereka angkat baju, periksa tas. Mereka angkat baju, nah, sambil tas juga diperiksa, tas diperiksa. Mereka sebatas periksa, tidak ada pukulan apa? Tidak dipukul. Cuma mereka sampaikan bahwa kita tidak tahan, cuma kami dorang amankan saja. Amankan saya begitu. Berarti dari jam 9 atau jam 10? Ya, Sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 5 sore. Jam 9 sampai jam 5 sore. ya, dari jam 9 sampai jam 5 sore ya. Iya. Sampai bertemu dengan teman-teman di PPS kembali. Ya. Mungkin lanjut dengan yang temannya. Oke, baik, selamat sore. Kita dari sini tujuan mau ke transito tadi. Pas jalan begini, nama saya Alfonsi Ramo. Tujuan saya dari sini mau ke transito. Saya kasih tinggal motor di belakang sana, baru saya juga tidak tahu mungkin ada polisi juga jadi preman begitu. Sudah saya jalan begini loh, polisi ikut dari belakang. Saya kaget itu yang di atas motor dan tarik saya dari atas motor. Langsung kalau buat alat tajam tuh, berangkat sapu dari setnya dapat kampak, kecil saya. Sudah saya jatuh dari motor, tarik saya dari. Posisi dua motor juga masih bunyi, masih jalan. Tarik saya dari belakang. Motor jatuh, saya balik begini. Langsung satunya ditampilin saya. Ada suku satu juga di situ. Langsung dia bilang sudah aku ke sana dulu, baru bicara baik di sana. Tampilin gitu. Iya. Tampilin berapa kali? 3 kali. 3 kali. Sudah dari situ kita mulai jalan. Udah pakai sapu motor, sana pindah lagi ke motor satu. Jalan dari situ sampai di Kores. Udah bilang begini, buka sepatu, sapu tas, kampak dong kasih semua. Udah bingung, bukanya juga. Ban pinggang buka. Yang satu yang tahan saya, bawa keluar yang satu dipukul 2 kali lagi. Di Kores. Di luar sana satu nih. Dipukul dari mana? Ya, di belakang Dari belakang. 2 kali. Dengan apa? Ditunggu saya. Habis itu dipegang saya baru bilang begini, aku bisa dapat bunuh. Sudah saya langsung masuk, kita kaget teman lagi di dalam situ. Dia bilang salah begini, kok dari apa saya bilang kasus bawa kampak tadi. Ya udah, di situ sekitar 5 menit ya, tidak salah. Duduk sedikit, langsung kabar sampai. Dong panggil nama, siapa nama, bukan keluar. Dan beli ke ruangan langsung buat surat pernyataan sendiri. Sudah buat habis langsung menunjuk. Di sana kamu apakah di tahanan bebas, bukan di dalam terali atau kamu dimasukkan dalam terali? Di dalam Terali Damian sudah sama. Baik, terima kasih.
untuk hasil penyampaian yang tadi ditahan dari jam 9 sampai dengan jam 5 sore, bahkan jam 4 juga sampai jam 5 sore. Dan terima kasih, mungkin teman-teman sudah ceritakan, dan ini yang perlu kita nanti sampaikan kepada Kapolri sehingga ada pengawasan dan pengontrolan juga kepada aparat kepolisian Republik Indonesia di Kabupaten Merauke. Mungkin saya mewakili Jenderal Lapangan, mohon dengan tegas kepada Bapak Kapolri untuk bagaimana standar operasional prosedural dalam persiapan atau penanganan sebuah persoalan yang akan terjadi pada hal-hal kegiatan seperti mungkin persiapan pesta demokrasi atau pemilihan bupati, gubernur atau wakil gubernur, wali kota atau wakil wali kota. Mohon supaya harus perhatian khusus kepada kita masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat, khususnya kami di Kabupaten Merauke di selatan Papua. Hal ini sudah bukan berulang kali terjadi, bukan baru pertama kali terjadi, tapi sudah berulang kali terjadi. Dan hari ini tanggal 3 kami lakukan demonstran, kami dibungkamkan demokrasi di Kabupaten Merauke di selatan Papua untuk tahun 2020 yang pada saat ini di mana persiapan tanggal 9 Desember akan laksanakan pemilu kada, tapi pada tanggal 3 hari ini kami lakukan aksi demonstran, namun polisi Republik Indonesia di Kabupaten Merauke dengan sengaja membungkam hak-hak demokrasi kami di selatan Papua. Maka itu hari ini kami sebatas wilayah kantor PPS di selatan Papua, di mana kantor ini sebagai persiapan untuk Provinsi Papua Selatan. Namun hari ini kami lakukan kegiatan musyawarah, dalam hal ini menyampaikan seruan moral atau aksi demonstran di kantor PPS di dalam lingkungan. Maka itu saya dengan tegas minta supaya hal ini tidak boleh terjadi lagi. Terima kasih, mungkin dari saya seperti itu. Saya kembalikan kepada Kolab untuk tanggapan kedua adik kita. Oke. Terima kasih banyak. Mungkin saya dari Ketua Korlap pada hari ini akan menyampaikan bahwa Bapak Kapolri Republik Indonesia tolong dilihat kembali, ditinjau kembali Kapolres Kabupaten Merauke dalam hal ini membungkam hak demokrasi kami terhadap mahasiswa, pemuda, dan masyarakat Papua Selatan pada hari ini. Dan kami sendiri bingung kalau ada aturan undang-undang negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa setiap aksi harus dikasih izin. Ya, harus memberikan izin tanggapan dari Kapolres. Ya, kami di sini menegaskan bahwa cross check kembali Kapolres Merauke, dan kami ingin Kapolres Merauke diganti secepat ini karena hak-hak demokrasi kami sudah dibungkamkan oleh Kapolres Merauke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya selaku Wakil sama saya Nikodinus Ketua. Aksi kami sudah berlangsung dari tahun 2019 bulan 3. Kemudian dengan dilanjutkan pada tanggal 19 sampai 18 sampai 21. Setelah itu pada tanggal 3 sampai tanggal 7. Namun pada saat kami memasukkan surat tanggal 1, tanggal 30, respon dari pihak Kapolres, mereka melarang kami melakukan aksi demonstrasi. Dengan agenda isu dari tahun 2019 sampai pada hari ini, kami
membawa isu yang sama, yaitu menolak dengan tegas Bupati dan Wakil Bupati non Papua atau bukan orang asli Papua. Pada saat hari ini, sebelum aksi dimulai, kami lagi mengangkut massa dan akan berorasi di TPS, di titik kumpul. Ada beberapa teman kami yang ditangkap tanpa alasan yang jelas. Mereka diperiksa, kemudian langsung dibawa diam-diam langsung ke Kores. Kemudian ada salah satu teman lagi, dia diperiksa, ditarik dari motor dan jatuh, kemudian ditampar. Setelah itu dia mendapat intimidasi di Polres Merauke oleh salah satu oknum polisi. Ya, dan dia diberikan ancaman, katanya akan dibunuh. Oleh sebab itu, berdasarkan kejadian hari ini, kami menghimbau kepada Bapak Kapolri agar segera mencopot jabatan Kapolres Merauke dan digantikan dengan orang Papua. Sekali lagi kami minta kepada Kapolri agar mencopot Kapolres Merauke dan mengganti Kapolres baru dengan orang Papua. Itu dari saya. Terima kasih waktu saya kembalikan. Ya, saya selaku Jenderal Lapangan Kasimir Suwere dengan tegas menyikapi solidaritas pemuda masyarakat di selatan Papua, di mana pada saat hari ini kita lakukan demonstran. Maka dengan tegas hari ini kami dibungkamkan dari tanggal 3 sampai tanggal 7. Kami menilai bahwa ini negara tidak memihak kepada kita orang asli Papua di selatan Papua. Maka dengan tegas saya minta kepada Presiden Republik Indonesia dan juga kepada Kapolri Republik Indonesia untuk dengan tegas harus segera mencopot Kapolres Merauke di Kabupaten Merauke. Dengan tegas sekali lagi saya minta kepada Kapolri supaya harus segera mencopot jabatan Kapolres Merauke dan segera diganti dengan orang asli Marin, garis keturunan lurus untuk menjadi Kapolres di Kabupaten Merauke. Terima kasih, saya kembalikan. Kita semua sepakat? Sepakat!